Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 3 Juli 2024. Seperti biasa, kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data. Salah satunya adalah data terkait dengan CPI and Core CPI Uni Eropa, di mana kemarin hasilnya menunjukkan bahwa CPI mengalami tren penurunan dari 2,6 turun menjadi 2,5. Sementara dari Core CPI Uni Eropa itu bertahan di 2,9%. Kemarin juga ada beberapa petinggi central bank, ada Chairman Jerome Powell yang speech, kemudian juga ada Presiden European Central Bank Christine Lagarde juga menyampaikan pandangannya terkait dengan perekonomian. Jadi kemarin itu ada pertemuan ya di Portugal, teman-teman, beberapa petinggi central bank dari bank sentralnya Brazil, Uni Eropa dan juga Amerika Serikat itu ketemu, teman-teman, bertemu dalam acara durasinya ini sampai 7 jam lamanya ya, membicarakan tentang bagaimana sih outlook terkait dengan perekonomian. Jadi at the end of the day ya kita akan melihat seperti apa kira-kira yang mereka bicarakan, teman-teman. Jadi especially untuk Jerome Powell kemarin mengatakan bahwa inflasi dilihat sudah turun sesuai dengan yang yang bisa kita lihat dari data-data, namun belum sesuai dengan ekspektasi mereka, teman-teman. Jujur saja Jerome Powell mengatakan ekspektasi mereka adalah jauh lebih cepat penurunannya dibandingkan dengan yang terjadi sesuai dengan data. Jadi bisa dibilang datanya ini memang mengalami penurunan terkait dengan inflasi dan juga slowing down untuk perekonomian, namun belum sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi dari kebijakan suku bunga yang mereka akan ambil tentunya akan lebih berhati-hati, teman-teman. Jadi dalam kegiatan kemarin bisa dibilang masing-masing bank sentral ini menyampaikan kira-kira bagaimana outlook khususnya di kawasan Amerika Utara, Amerika Selatan, dan juga di Uni Eropa. Karena ya kita bisa tahu di berbagai bagian negara tersebut atau bagian benua tersebut bisa dibilang kondisi inflasinya berbeda-beda. Contohnya di Amerika Serikat dinyatakan inflasi saat ini cenderung lebih stabil, sementara dari Amerika Selatan, especially di Brazil atau Argentina, itu inflasinya masih sangat-sangat tinggi. Kemudian di Uni Eropa justru lebih kalem lagi, teman-teman. Bahkan European Central Bank kemarin sudah berhasil menurunkan suku bunga mereka. Jadi kondisi ini bisa merefleksikan seperti apa kondisi keseluruhan inflasi di berbagai macam benua, teman-teman. Jadi pada intinya Jerome Powell kemarin melihat bahwa kita sudah berada pada tren yang benar, teman-teman. Jadi tidak ada nada-nada hawkish dari Jerome Powell, udah mulai slowing down dan mereka akan terus memantau seperti apa kondisi dari data khususnya core PCE inflation yang selalu menjadi acuan dari the Fed ya dalam hal mengambil keputusan ke depannya. Jadi at the end of the day mereka expect akan ada potensial cut rate ya sekitar 69% kemungkinannya di bulan September nanti. Siap-siap nih, ini bakalan menjadi narasi atau katalis yang cukup positif ke depannya. Tapi kita akan lihat data-data perekonomian seperti apa, apakah cukup masuk akal ya ekspektasi daripada The Fed. Jangan sampai kayak bulan Maret kemarin diekspektasikan bulan Juli ya teman-teman terjadi penurunan suku bunga, tapi ternyata enggak ya, mundur lagi sampai bulan September. Semoga bulan September ini enggak mundur dan ya sesuai dengan ekspektasi dari bank sentral. Karena tetap aja market kripto saat ini perlu trigger. Ya, triggernya apa? Yaitu penurunan suku bunga. Oke, jadi ini adalah event dari toko kripto ya. Toko kripto VIP Special Program. Ini khusus bagi para sultan, teman-teman. Jadi bagi kalian yang pengen menjadi member VIP dari toko kripto adalah salah satu exchange yang sudah cukup lama ya malang melintang di market kripto di bursa Indonesia. Jadi ini sudah aman
sudah teregulasi dari Bapepti juga. Teman-teman sekarang lagi melakukan program VIP toko kripto, di mana teman-teman yang mau mendapatkan perlakuan khusus ya, member VIP-nya toko kripto, teman-teman sudah bisa ikuti saat ini. Jadi ini periodenya mulai dari 1 Juli sampai dengan 1 Agustus 2024. Bagaimana mekanismenya? Teman-teman wajib mengikuti event ini selama tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus ya. Jadi paling akhir itu 1 Agustus. Teman-teman harus melakukan trading. Jadi melakukan trading ini akumulasinya minimal 1,5 miliar rupiah. Teman-teman. Jadi maksudnya trading akumulasi itu meskipun teman-teman bisa pakai modal 100 juta misalkan, teman-teman bisa melakukan trading jual beli ya sampai nanti kalau transaksi kalian itu dijumlahkan secara akumulasi itu mencapai 1,5 juta rupiah. Itu sudah bisa masuk kategori member VIP dari toko kripto. Bagi teman-teman yang sudah melakukan trading sebanyak itu sejauh ini, teman-teman jangan lupa untuk daftarkan langsung ya, bisa daftar langsung lewat link yang ada di kolom deskripsi video ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti event ini, bisa langsung untuk daftar toko kripto, bisa pakai link yang ada di barcode atau link yang ada di kolom deskripsi video ini untuk mendapatkan diskon fee. Teman-teman, syarat dan ketentuannya berlaku ya. Jadi event ini mewajibkan teman-teman melakukan trading dalam periode 30 hari terakhir itu harus bisa terakumulasi sampai 1,5 miliar rupiah. Begitu. Nanti keunggulannya teman-teman akan mendapatkan ya perlakuan spesial dari toko kripto sendiri, mungkin soal biaya atau ada pelayanan khusus itu akan diberikan juga teman-teman. Untuk potongan biayanya itu bisa sampai 25% dari trading fee kalian. Gitu. Jadi bisa sangat-sangat dapat banyak diskon. Ya, akan ada kuota sebanyak 20 calon VIP yang nantinya akan terdaftar, teman-teman. Jadi ini tidak untuk semua orang, namun buat beberapa golongan saja. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan dibaca syarat dan ketentuannya, teman-teman. Linknya aku akan sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa nanti kalau sudah oke, masukkan user ID kalian. Kemudian juga ada telepon kalian, kemudian di-submit di form tersebut, teman-teman. Lalu bagaimana nih kondisi dari market? Apakah market Bitcoin saat ini dalam posisi yang kurang begitu bagus atau ini adalah posisi yang wajar? Jadi kalau kita lihat dari analisa Wyckoff, teman-teman, Wyckoff ini biasanya merupakan sebuah pattern yang sering dipakai untuk memprediksi arah market sesuai dengan perdagangan di Amerika Serikat ya, bursa saham Amerika Serikat. Dan ini coba dilihat korelasinya terhadap Bitcoin. Memang ini belum pasti terjadi, namun kalau kita lihat dari pola Wyckoff yang terbentuk, Bitcoin saat ini lagi dalam proses reaccumulation atau dalam proses konsolidasi. Jadi bergerak di antara range 71.000 sampai dengan 57 ribuan something. Bitcoin bergerak sideways dan potensial dia akan mendapatkan level bottoming around 55 maybe, teman-teman. Jadi bisa dipantau 55.000 sebagai potensial level target. Dilihat dari beberapa data seperti exchange inflow and outflow, kemudian taken buyer and seller volume, exchange reverse, ini menunjukkan bahwa proses penurunan atau koreksi masih berpotensi terjadi pada Bitcoin. Gitu. Jadi secara jangka pendek potensial memang masih bakalan koreksi, namun kalau kita melihat dari outlook jangka menengahnya adalah potensial reaccumulation. Kemudian ini merupakan sebuah data yang diluncurkan oleh Layer GG ya. Jadi bagus banget teman-teman. Kita ada beberapa berita-berita yang mungkin akan memberikan impact terhadap market. Ada berita dari EtherFi akan meluncurkan cash card. Kemudian juga ada berita rebranding dari ENS, Ethereum Name Service di tanggal 8 Juli di minggu ini. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada rilis data US CPI, data tanggal 11 Juli ya. Dan juga data PPI tanggal 12 Juli untuk Amerika Serikat. Sisanya adalah upgrade protokol dari ASI, AGIX, Fed Ocean, itu di tanggal 19 Juli. Kemudian ada tanggal 31 Juli ada Fed Interest Rate Decision. Beberapa data tersebut berpeluang untuk memberikan
potensial pergerakan terhadap beberapa koin ataupun market kripto secara keseluruhan. Jadi ya kita akan melihat seperti apa berita-berita ini akan memberikan impact terhadap market. Oh ya, kita belum bahas hari ini ada berita apa dari kalender ekonomi. Teman-teman, hari ini akan ada data terkait dengan initial jobless claim dari Amerika Serikat. Kemudian akan lanjut datang dari trade balance. Kemudian ada data terkait dengan manufacturing PMI Amerika Serikat dan juga crude oil inventory. Itu beberapa rilis data yang akan kita dapatin hari ini. Berpotensi untuk membuat harga dolar naik ataupun turun. Kemarin di XY turun ya ketika Jerome Powell sudah memberikan nada dovish. Yang naik justru adalah S&P 500 dan juga gold kemarin mengalami sedikit fase positif. Sementara Bitcoin kemarin dari 63.000 turun menjadi 62.000. BTC dominance-nya untung turun. Ya, beberapa altcoin kemarin mengalami kenaikan. Yang agak signifikan itu aku perhatikan ada Ton Telegram naik ke level $8. Saat ini lagi berada dalam resistance. Sisanya ya masih lesu-lesu gitu untuk altcoin. Oke, lanjut dari beberapa berita. Kemarin Paxos mengumumkan ya tanggal 1 Juli 2024 mereka mengumumkan mereka sudah mendapatkan approval untuk menawarkan digital payment token service, especially di negara Singapura. Teman-teman, ini merupakan sebuah berita yang bagus di mana mereka sekarang sudah bisa berpartner dengan berbagai macam perbankan di sana. Jadi Paxos ini kalau teman-teman tahu perusahaan yang menyediakan stablecoin BUSD yang memang sudah ditutup ya teman-teman karena memang masalah regulasi dan sekarang dia sudah masuk ke pasar Singapura tentu saja untuk mendapatkan bisnis baru mereka dan akan potensial menawarkan stablecoin berbasiskan dengan Singaporean dollar. Lalu berita yang lain datang dari Pendle. Pendle dikabarkan mengalami drawdown atau penurunan ya sekitar 3 miliar US dollar. Teman-teman keluar dari Pendle karena ada berita terkait dengan airdrop. Ya, jadi ini merupakan sebuah penurunan dari TVL yang terjadi pada project Pendle ini yang merupakan penurunan yang cukup ekstrim. Teman-teman kalau kita perhatikan dari chartnya dari 6,6 billion itu sekarang sudah anjlok sampai di 3,71 billion. Hanya dalam waktu beberapa hari saja. Ini menunjukkan memang terjadi penurunan kepercayaan dari para investor ya, menyimpan dana mereka di Pendle, arus keluarnya sangat-sangat besar, bahkan di minggu ini turun sampai 40%. Ya, lagi-lagi airdrop menjadi masalah, teman-teman. Kemudian inflow and outflow dari beberapa hedge fund. Kalau kita perhatikan Grayscale kemarin tidak ada arus keluar, BlackRock tidak ada arus masuk ataupun keluar, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, Invesco, VanEck, Valkyrie, Franklin Templeton mengalami arus masuk di perdagangan kemarin. Kembali beberapa hedge fund ada sedikit masuk ke Bitcoin, teman-teman. Lalu berita yang lain datang dari Bitfinex ya. Ini kabar yang kurang begitu bagus, teman-teman. Kalau kita lihat dari pemberitaannya, Fluff Bank and Trust yang ramah terhadap kripto telah mengakui bahwa mereka telah mengetahui aktivitas tidak sah, khususnya pencurian sekitar 3 terabyte data pengguna selama sebulan terakhir, meskipun hanya memberitahu pengguna akhir tentang pelanggaran tersebut minggu lalu. Kebocoran data terkait dengan grup ransomware yang terkenal berbasis di Rusia, Lockbit, telah dilaporkan mencangkup detail pribadi milik pengguna Bitfinex. Belakangan kok banyak ada serangan hacker ya, teman-teman. Jadi ini pencurian data ya dari sebuah bank itu bernama Fluff Bank and Trust ya. Kecurian data, banyak data yang berhasil dihack oleh hackernya. Dan kemarin kan juga terjadi di Indonesia ya, dari Kominfo, Kementerian Komunikasi itu kena kasus juga hacker. Kayaknya kita harus berhati-hati nih teman-teman. Tidak ada lembaga atau institusi yang benar-benar bisa memastikan 100% data aman ya. Bahkan sekelas kementerian ataupun institusi seperti perbankan aja dibobol gitu loh. Apalagi yang retail, yang orang-orang biasa, teman-teman. Ini mengerikan sih. Jadi harus hati-hati ya, teman-teman. Dalam hal download file atau install file, buka file di email itu waspada banget.
Terus juga kemarin ada berita terkait dengan perseteruan. Nah, ini perseteruan antara Victor G. Kalau teman-teman tahu, Victor G ini adalah kontributor sekaligus ya core kontributor lah dari Manta Network, teman-teman. Kemarin dia melontarkan kritik terhadap ekosistem dari Polkadot. Kalau kita lihat dari sini, sebagai pendiri proyek TVL, sebelumnya ekosistem Polkadot, saya harus mengatakan bahwa kami sama sekali tidak ingin terlibat dalam ekosistem dalam tim Polkadot. Ini adalah ekosistem yang sangat beracun, yang tidak memiliki nilai nyata bagi Web3 dan tidak berfokus pada pengguna dan juga adopsi sama sekali. Kami terlalu sibuk untuk mengungkapkan banyak fakta tentang diskriminasi kami yang dihadapi ya, khususnya untuk pendiri Asia dalam ekosistem ini. Kemudian dia melanjutkan dalam sebuah tweetnya, tim Polkadot tidak mampu dan tidak benar-benar terdesentralisasi. Jika mereka melakukan upaya untuk melakukan upaya yang berarti untuk mendukung pembangunan tumpukan mereka, kami tidak akan kecewa seperti ini. Banyak anggota komunitas yang bertanya kepada kami tentang peta jalan dalam proyek Atlantik milik Polkadot, dan menurut saya peta jalan yang terbuka tersebut, kami sekarang sepenuhnya fokus pada Manta Pasifik yang seluruh ekosistem Polkadot didasarkannya sudah mati. Oke, jadi gini teman-teman, Manta Network itu kan merupakan sebuah produk layer 2 yang memang berfokus pada pengembangan layer kedua dari Ethereum. Makanya ada Manta Pasifik, ada Manta Atlantik. Nah, Manta yang running di jaringan Polkadot ini tidak berkembang sebaik Manta yang running di jaringan Ethereum. Jadi ini adalah kekecewaan yang cukup wajar yang dilontarkan oleh Victor G terkait dengan pengembangan proyek dari Polkadot. Jadi mungkin ini sebuah alasan kenapa harga Manta drop sangat signifikan. Mungkin karena Manta Polkadotnya ini tidak sesuai dengan apa yang mereka perkirakan. Adopsinya justru sangat-sangat lemah karena memang basis dari blockchain dari Polkadot sendiri dikritisi seperti itu oleh Victor G. Jadi ini bisa menjadi salah satu teknut bagi teman-teman kenapa, apa yang terjadi pada Manta. Jadi secara internal sepertinya memang mereka ada masalah sama Manta Polkadot mereka. Oke, lanjut dari berita yang lain datang dari Binance. Teman-teman dikabarkan sudah join dengan regulator yang ada di Turki. Turki kemarin pasca COVID itu beritanya cukup ramai terkait dengan inflasi yang sangat-sangat parah, dan di negara tersebut masyarakatnya sudah sangat peka terhadap aset investasi kripto. Teman-teman, otomatis Binance melihat kalau ini adalah target yang cukup bagus dan mereka akhirnya dapat regulasi di sana. Oke, berita bagus. Kemudian Standard Charter memprediksi bahwa Bitcoin akan all time high di bulan Agustus. Why Agustus? Kenapa harus Agustus? Apa sentimen yang bisa membuat mereka memprediksi bahwa Bitcoin akan hit level 100.000? Jadi ini didasarkan dengan prediksi ya, karena kita kan ongoing untuk melihat election day dari US. Jadi dianggap ya ketika mendekati fase-fase election atau pemilu di Amerika Serikat itu bisa meningkatkan potensial pembicaraan terkait dengan kripto, sehingga makin banyak calon presiden yang berbicara dan berdebat tentang kripto. Ini otomatis bisa menjadi salah satu peta atau outlook untuk para investor. Apakah kripto akan mendapatkan karpet merah, pintu terbuka, atau malah pintu tertutup dari pemerintahan? Gitu. Jadi ya, ini dengan asumsi kalau memang dua kandidat yang bakalan maju itu sama-sama pro terhadap kripto. Lalu berita yang lain datang dari Silvergate yang setuju membayarkan sekitar 65 juta US dollar untuk SEC terkait dengan kasus yang menimpa mereka. Jadi Silvergate ini salah satu bank ya yang ada di Amerika Serikat, bank regional yang kabarnya kena kasus dengan SEC, dan mereka sudah setuju untuk membayarkan membayarkan denda seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan dari pergerakan dari market kripto seperti apa.
Teman-teman, di perdagangan hari ini market Bitcoin-nya cenderung agak slow ya. Kita lagi berada dalam posisi yang cukup krusial menurut saya, di mana volume perdagangan Bitcoin benar-benar lemah, kemudian smart money tidak ada terlihat. Ya, RSI kemarin sempat menyentuh level jenuh jual dan sekarang ada sedikit recover harga. Namun ini masih belum cukup karena beberapa indikator memang menunjukkan terjadi pelemahan buyer. Teman-teman, secara teknikal sebenarnya Bitcoin mendukung untuk kenaikan jangka pendek. Namun kalau kita perhatikan lagi secara volume tidak terlalu mendukung. Ya, volume tidak terlalu mendukung. Aktivitas dari big fund sepertinya memang masih wait and see, sehingga di fase-fase seperti ini cenderung agak sulit untuk mengharapkan adanya kenaikan jangka pendek yang signifikan. Untuk Bitcoin masih bergerak dalam proses konsolidasi di range antara 71.000 sampai dengan 57 ribuan something. Pergerakan Bitcoin belum ditopang oleh volume smart money yang oke. Jadi kita bisa melihat akan ada potensial pergerakan yang sangat-sangat flat terhadap market. Teman-teman, sambil kita melihat beberapa rilis data ekonomi yang kedepannya akan berpotensi bikin market cukup bergairah. Itu level resistance terdekat untuk Bitcoin ada di 64 ribuan, sementara level supportnya ada di kisaran level 60 ribu untuk Bitcoin. Altcoin paling yang lagi agak bagus itu ada Litecoin. Teman-teman, aku perhatikan Litecoin mantul ya dari level support di sini. Bisa diperhatikan si Litecoin. Kemudian Solana juga agak strong. Peningkatan terjadi dengan volume smart money yang masuk. Ya, ini Bitcoin nggak dapat smart money tapi Solana dapat, mungkin karena narasi ETF Solana ya. Matic terpantau ya ada bullish divergence di RSI-nya, cuman Matic ini agak-agak lesu memang teman-teman. Saat ini masih berada di setengah dolar ya. Kemudian Polkadot yang ada narasi negatif sekarang udah sedikit recover, ada pergerakan smart money yang masuk. WLD turun dalam ya teman-teman. Saat ini juga potensial ada bullish divergence tercipta dari RSI-nya. Tuh, kemudian ada Ondo Finance sideways, masih sideways. Manta Network berusaha untuk bangkit namun masih terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. belum bangkit teman-teman. Kita akan tunggu ya gimana kebijakan dari Manta ke depannya terkait dengan tindak lanjutnya project yang running di Manta Polkadot itu teman-teman. Oke, itulah lika-liku dari market crypto. Overall semuanya banyak yang nyangkut ya, banyak yang mungkin lemes. Tapi ya itu kondisi dari market teman-teman, kita beberkan secara terbuka aja. Kalau yang teman-teman pikirkan, wah market crypto ini bakalan seru, bakalan hype terus, jawabannya sih enggak. Bagi teman-teman yang sudah melakukan trading mungkin beberapa tahun di market crypto pasti sudah tahu, namun bagi pemula yang mungkin belum tahu, ya inilah realita dari pasar teman-teman. Pasar pasang surut ya, kadang naik, kadang turun, kadang sideways, bahkan flat banget. Kita sudah sempat sedikit singgung bahwa sebelum-sebelumnya Bitcoin ini juga mengalami fase flat yang kurang lebih sama. Ya, ketika di bottom mereka juga flat, sideways. Sebelum bottom juga sempat bergerak flat. Sebelum bullish pergerakan Bitcoin juga flat. Dan saat ini kita berada dalam posisi flat yang kurang lebih serupa. Pertanyaannya adalah apakah ini lanjut naik atau lanjut turun? Belum bisa kita ketahui sampai ada beberapa indikasi breakdown atau breakup. Sementara sih gitu aja paling buat market. Ya, jadi tetap sabar ya, yang mungkin ada sangkut ya itu adalah pilihan kalian teman-teman. Jadi tetap berhati-hati, tetap Dior ya, research sendiri koin apa yang teman-teman pengen beli, dan yang baru masuk ke market crypto pakai dana dingin. Ingat, kita masih dalam fase menunggu halving. Saya masih percaya kalau Bitcoin bakalan membuat all time high yang baru lebih tinggi dari 72 ribuan. Ya, tapi semoga ini juga bakalan menjalar ke banyak altcoin. Dan sedikit view saya juga terkait dengan BTC dominance, kemarin sudah breakdown dari trend line. Tapi ini belum closing teman-teman. Kita masih breakdown, baru coba buat tembus. Kalau ini terus
berlangsung, maka akan ada potensial altcoin akan mendapatkan momentum kenaikannya. Ya, karena aliran dana mungkin udah jenuh pada Bitcoin dan bersiap untuk memainkan altcoin yang sudah banyak diskon. Itu aja paling, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas Telegram, yang mau join di komunitas Telegram kita, tempat bisa sharing informasi. Tapi kalau yang spam, sorry to say, saya udah kick banyak orang ya di grup ini yang memang nggak memberikan kontribusi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.